perkembangan penanganan kasus. Dan yang tidak kalah pentingnya bahwa rekan-rekan juga banyak yang meng-up pemberitaan terkait kebaikan-kebaikan korban, di mana korban ini semasa hidupnya menurut yang saya berita itu menjadi sosok ibu single parent yang sedang merawat atau mengasuh dua anaknya yang masih kecil yang sedang sekolah di tingkat sekolah dasar. Ini menjadi keprihatinan kami dan juga ini mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan khususnya anak-anaknya tabah untuk menerima. Kemudian juga pada kesempatan ini Pak Dirkrim nanti akan langsung menyampaikan baik itu kronologis peristiwa yang terjadi dari mulai pertama penemuan koper yang berisi potongan tubuh di wilayah Ngawi sampai dengan proses pengungkapan dan penetapan tersangka termasuk konstruksi hukumnya nanti seperti apa nanti akan disampaikan oleh Pak Dirkrim. Diketahui bahwa motifnya ini adalah pertama korban ini sakit hati, ada sakit hati dan juga cemburu. Cemburunya kenapa? Karena diketahui korban ini pernah ketahuan memasukkan laki-laki lain ke dalam kos korban. Ya, sementara tersangka ini di dalam di sekitaran kos-kos korban ini mengakui sebagai suami siri dari korban. Kemudian korban ini juga sering minta uang kepada pelaku. Makanya pada saat tanggal 19 pada saat pertemuan di hotel di Kediri itu memang tersangka sudah menyiapkan uang 1 juta rupiah untuk diberikan kepada korban karena sebelumnya memang sudah ada chat-chatan melalui WhatsApp. Lainnya lagi apa sakit hatinya bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka ini juga memiliki seorang anak perempuan, di mana korban ini pernah berucap kepada tersangka bahwa korban mendoakan kalau nanti sudah besar anaknya ini menjadi, mohon maaf, PSK. Itu juga membuat tersangka ini sakit hati. Lainnya dari hasil pemeriksaan bahwa korban tidak terima karena pelaku ini memiliki anak yang kedua, sehingga dari korban sendiri ya sempat melontarkan supaya pelaku ini menghilangkan anak keduanya. Itu motifnya yang kami ketahui berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka. Begitu juga dengan para penyidik dan laboratorium forensik telah melaksanakan pemeriksaan teknik kriminalistik di tempat kejadian perkara. Begitu juga melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dengan metode scientific crime investigation. Adapun hasilnya yaitu yang pertama barang bukti sitaan dari Polres Ngawi, yaitu yang berupa tulang klavikula bagian kanan panjang sekitar 15 cm yang diambil dari hasil otopsi mayat yang tidak utuh, termutilasi, tanpa kepala, dan sebagian kaki tidak ada dalam koper, yaitu di Rumah Sakit Ngawi sebagai terduga korban UH. Kemudian selanjutnya darah segar dari Ibu Sulatemi, ini merupakan ibu kandung korban UH. Kemudian selanjutnya hasil running dengan alat rapid hit ID DNA
didapatkan hasil bahwa tulang tersebut identik atau match sebagai anak kandung biologis dari DNA darah segar milik ibu kandung tersebut. Kemudian yang berikutnya, ini hasilnya rekan-rekan ya, secara scientific classification. Kemudian berikutnya adalah hasil pemeriksaan teknik kriminalistik di tempat kejadian perkara. Kami dapatkan yaitu yang pertama, resapan darah yang diambil di kasa, diambil di dinding sisi sebelah utara dalam kamar 303. Kemudian yang kedua, resapan darah di kasa yang diambil di lantai dekat pembuangan air kamar mandi. Ini positif darah manusia. Dan yang tadi adalah positif darah manusia juga. Kemudian yang berikutnya, resapan darah di kasa yang diambil di lantai kamar mandi depan kloset, positif darah manusia. Kemudian sebilah pisau dengan sarung sajam plastik warna hijau panjang sekitar 20 cm, ini negatif darah. Kemudian berikutnya, sepotong celana panjang warna coklat milik tersangka atas nama RTH, ini positif darah manusia. Kemudian sepotong kaos lengan pendek warna hitam milik tersangka RTH, negatif darah. Kemudian mobil Toyota Veloz warna putih nopol AG 1179TE, negatif darah. Kemudian yang berikutnya ada 4 handphone saat ini dalam proses pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik. Kemudian berikutnya adalah 4 rekaman CCTV dalam proses pemeriksaan, tetapi sudah kita periksa, ini hasilnya nanti akan saya sampaikan. Kemudian hasil running lanjutan profiling DNA dengan alat rapid hit ID DNA menunjukkan bahwa profil barang bukti yang tadi saya sebutkan, yaitu resapan darah di kasa yang diambil di lantai dekat pembuangan kamar mandi dengan celana panjang milik tersangka RTH adalah match dan identik dengan barang bukti tulang klavikula yang telah kita periksa. Tentunya hal ini rekan-rekan sebagai petunjuk utama bahwa terjadinya tindak pidana perbuatan tersebut adalah pembunuhan yang kita buktikan secara scientific crime investigation. Kemudian yang selanjutnya, kami telah melaksanakan pemeriksaan terhadap CCTV, yaitu secara digital forensik. Ditemukan 2 channel CCTV, satu channel 10 dan channel 13, yang mana channel 10 pada tanggal 20 Januari 2025 pukul 01.33 waktu CCTV menunjukkan aktivitas tersangka dari mulai datang, menurunkan koper hingga memasukkan koper ke dalam mobil bernopol AG 1078 PB berwarna putih. Ini ada gambarnya rekan-rekan. Kemudian channel 13 pada tanggal 20 Januari 2025 pukul 05.4409 waktu CCTV menunjukkan mobil dikendarai tersangka bernopol AG 1078 PB berwarna putih meninggalkan Hotel Adi Surya. Kemudian yang selanjutnya, pada tanggal 20 Januari 2025 pukul 01.33
kamera 10 waktu CCTV tampak 2 orang laki-laki duduk di teras depan hotel, yang satu berdiri dengan membawa koper berwarna merah turun dari mobil belakang. Ini seperti ini hasil CCTV. Yang selanjutnya, pada tanggal 20 Januari 2025 pukul 1.14.03, kamera 10 CCTV tampak 2 orang laki-laki, yang satu masuk ke dalam mobil, satu masuk ke dalam kamar hotel. Ini kan. Kemudian yang berikutnya, pada tanggal 20 Januari 25 pukul 5.16.05, kamera 10 waktu CCTV tampak 1 orang laki-laki keluar dari arah kanan mobil bernopol AG 1078 PB berwarna putih seperti ini. Kemudian berikutnya, pada tanggal 20 Januari 2025 pukul 5.29.28, kamera 10 waktu CCTV tampak 2 orang laki-laki duduk di teras halaman depan hotel, yang satu berdiri dengan yang satu membawa koper berwarna merah. Kemudian yang selanjutnya, pada tanggal 20 Januari 2025 pukul 5.25:37, kamera 10 waktu CCTV tampak 2 orang laki-laki, satu duduk di teras halaman depan hotel berdiri dengan membawa koper berwarna merah dimasukkan di dalam mobil. Kemudian yang terakhir, pada tanggal 20 Januari 2025 pukul 5.44:09, kamera 13 waktu CCTV mobil bernopol AG 1078 PB berwarna putih meninggalkan hotel.